Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Salwa dengan NIM 2401040173. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang land reform. Land reform merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk menata kembali kepemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil bagi seluruh masyarakat, terutama para petani. Istilah land reform mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Presiden Soekarno sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Nah, reforma agraria ini memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan land reform hanya berfokus pada penataan kepemilikan dan penguasaan tanah. Adapun pengertian land reform, dalam arti luas, land reform mencakup pembaruan hukum agraria, penghapusan hak asing, dan peninggalan kolonial atas tanah, serta penghapusan sistem feodal. Penataan kepemilikan tanah serta pengelolaan sumber daya alam secara terencana. Sedangkan dalam arti sempit, land reform adalah upaya mengubah sistem kepemilikan dan penguasaan tanah melalui restribusi tanah agar pembagiannya menjadi lebih merata, khususnya di bidang pertanian. Jadi, adapun tujuan land reform ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani kecil dan petani penggarap, serta mendukung pembangunan ekonomi yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara khusus, tujuan land reform meliputi yang pertama, dalam tujuan sosial ekonomi, yaitu memperbaiki taraf hidup masyarakat, memperkuat hak milik atas tanah, dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Selanjutnya, tujuan sosial politik, yaitu menghapus sistem tuan tanah dan menciptakan pembagian tanah yang lebih adil. Selanjutnya, tujuan mental dan psikologis, yaitu memberikan kepastian hukum kepada petani sehingga mereka lebih semangat mengolah tanah serta menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara pemilik tanah dan penggarap. Adapun dasar hukum land reform. Pelaksanaan land reform memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960 khususnya pada pasal 7 dan pasal 17 yang mengatur larangan kepemilikan tanah secara berlebihan serta penetapan batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah. Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Adapun objek land reform. Tanah yang menjadi objek land reform ini meliputi yang pertama, tanah yang memiliki batas maksimum kepemilikan, tanah absenti atau tanah milik seseorang yang tertinggal di luar daerah tempat tanah tersebut berada, tanah bekas suap raja yang telah menjadi milik negara, kemudian tanah negara yang dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun program land reform, program-programnya meliputi yang pertama, membatasi luas maksimum kepemilikan tanah, melarang kepemilikan tanah secara absente, melarang restribusi tanah kepada masyarakat yang berhak. Selanjutnya, mengatur pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan, serta mengatur sistem bagi hasil pertanian dan menetapkan batas minimum kepemilikan tanah agar lahan pertanian tidak terpecah menjadi sangat kecil. Jadi adapun kebijakan land reform pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian. Selain itu, pemerintah juga menetapkan program prioritas nasional reforma agraria yang meliputi penyelesaian konflik agraria dan penataan tanah objek reforma agraria atau disebut juga dengan TORA, serta legalisasi hak atas tanah pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan oleh rakyat, serta penguatan kelembagaan reforma agraria. Nah, adapun kesimpulannya, land reform ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan pemerataan kepemilikan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah. Nah, dengan pelaksanaan land reform yang baik, diharapkan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.